Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Adila dengan NIM 223091 kelas RA5 Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang apa itu perencanaan sumber daya manusia dan mengapa hal ini begitu vital bagi kesuksesan organisasi. Dan bagaimana sih penerapannya dalam kasus nyata? Nah, tujuan saya membuat video ini itu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Asef Rafiuddin, SEMM. Nah, baik, mari kita mulai dengan definisinya secara sederhana. Jadi, perencanaan sumber daya manusia adalah proses strategis untuk mengidentifikasi, memprediksi, memastikan tersedianya jumlah dan jenis karyawan yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, bayangkan seperti ini, jika Anda ingin membangun sebuah rumah, tentu Anda perlu tahu berapa tukang batu, tukang kayu, dan tukang listrik yang dibutuhkan, dan kapan mereka harus mulai bekerja, dan keahlian apa yang harus mereka miliki. Bukan seperti itu kah? Nah, jadi sama halnya dengan perusahaan. Jadi perencanaan sumber daya manusia ini memastikan perusahaan memiliki tukang yang tepat untuk membangun bisnisnya. Nah, proses ini bukan hanya tentang merekrut orang baru, ini juga mencakup analisis kebutuhan masa depan, pengembangan karyawan yang sudah ada, hingga strategi untuk mempertahankan talenta terbaik. Nah, selanjutnya lalu apa sih tujuan utama dari perencanaan sumber daya manusia ini? Jadi, ada beberapa kunci yang membuatnya begitu penting. Yang pertama itu memastikan ketersediaan SDM yang tepat. Nah, ini adalah inti dari perencanaan SDM. Tujuannya adalah memastikan perusahaan memiliki cukup karyawan dengan keahlian yang relevan saat dibutuhkan, baik itu untuk mengisi posisi yang kosong karena pensiun, ekspansi bisnis, atau menghadapi perubahan pasar. Yang selanjutnya meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, dengan perencanaan yang matang, perusahaan dapat menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Nah, kekurangan bisa menghambat operasional, sementara kelebihan bisa membuang biaya. Jadi, perencanaan SDM membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya manusia yang berdampak langsung pada efisiensi dan produktivitas. Nah, selanjutnya di sini itu ada mengurangi biaya SDM. Nah, perekrutan yang terencana dengan baik ini dapat meminimalkan biaya rekrutmen yang tidak perlu, biaya pelatihan ulang, dan biaya akibat turnover karyawan yang tinggi. Yang selanjutnya mengurangi biaya SDM. Nah, perekrutan yang Jadi perencanaan SDM tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus selaras dengan tujuan bisnis jangka panjang. Jika perusahaan berencana untuk berekspansi ke pasar baru atau meluncurkan produk inovatif, perencanaan SDM harus memastikan ada talenta yang siap untuk mendukung visi dan visi tersebut. Nah, yang selanjutnya meningkatkan moral dan keterlibatan karyawan. Jadi, ketika karyawan merasa ada jalur karir yang jelas, kesempatan pengembangan, dan manajemen yang peduli terhadap kebutuhan mereka, moral dan keterlibatan akan meningkat. Nah, perencanaan SDM juga mempertimbangkan kebutuhan pengembangan dan kepuasan karyawan. Yang selanjutnya memfasilitasi adaptasi perubahan. Jadi dunia bisnis terus berubah, perencanaan SDM membantu organisasi untuk lebih gesit dalam perencanaan SDM dalam menghadapi perubahan teknologi, kondisi pasar, atau regulasi baru dengan memastikan SDM mereka siap beradaptasi. Nah,
Baik, jadi untuk lebih memahami bagaimana perencanaan SDM bekerja di dunia nyata, mari kita lihat contoh kasus fiktif sebuah perusahaan, kita sebut saja yaitu perusahaan X. Nah, sebuah perusahaan teknologi yang sedang berkembang pesat. Awalnya perusahaan X ini merekrut karyawan berdasarkan kebutuhan mendesak saja. Jadi akibatnya di sini itu yang pertama kekurangan talenta. Saat mereka meluncurkan proyek AI baru, mereka kesulitan mencari data scientist dan insinyur AI karena tidak ada perencanaan sebelumnya. Jadi proyek tertunda. Nah, yang selanjutnya kelebihan karyawan di divisi lain. Jadi di sisi lain ada beberapa divisi yang kelebihan staf menyebabkan pemborosan biaya gaji dan produktivitas yang menurun. Selanjutnya turnover tinggi. Jadi karyawan merasa tidak ada jalur karir yang jelas dan kesempatan pengembangan sehingga banyak yang resign. Nah, yang selanjutnya biaya rekrutmen melonjak. Karena selalu merekrut selalu mendadak, mereka harus membayar lebih untuk headhunter dan iklan lowongan. Nah, jadi melihat masalah ini, manajemen perusahaan X memutuskan untuk serius dalam menerapkan perencanaan SDM. Nah, langkah-langkahnya meliputi analisis kebutuhan masa depan. Jadi mereka memproyeksikan kebutuhan 3-5 tahun ke depan berdasarkan visi produk dan ekspansi. Misalnya mereka memprediksi butuh 20 data scientist baru dalam 2 tahun. Yang selanjutnya analisis kesenjangan keterampilan. Nah, mereka membandingkan keterampilan karyawan saat ini dengan yang dibutuhkan di masa depan. Mereka menemukan gap di bidang AI dan machine learning. Selanjutnya, strategi akuisisi dan pengembangan. Nah, untuk mengisi gap, mereka meluncurkan program pelatihan internal untuk mengasah skill karyawan yang ada di bidang AI. Nah, selain itu juga mereka mulai merekrut fresh graduate dengan potensi di bidang tersebut melalui program magang berjenjang. Selanjutnya, manajemen bakat. Nah, mereka juga membuat program pengembangan karir yang jelas, mentorship untuk mempertahankan talenta terbaik. Nah, setelah menerapkan perencanaan SDM, perusahaan X merasakan dampaknya, yaitu proyek lebih lancar. Jadi proyek AI baru berjalan sesuai jadwal karena ketersediaan talenta yang memadai. Selanjutnya efisiensi biaya. Jadi biaya rekrutmen menurun drastis karena perekrutan lebih terencana dan banyak posisi bisa diisi dari internal. Yang selanjutnya turnover menurun. Jadi karyawan lebih loyal karena melihat peluang pengembangan dan merasa dihargai. Selanjutnya daya saing meningkat. Jadi perusahaan X menjadi lebih inovatif dan kompetitif karena memiliki SDM yang handal dan relevan dengan perkembangan teknologi. Nah, jadi dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia bukanlah sekedar fungsi administratif, melainkan tulang punggung strategi bisnis. Nah, ini adalah investasi jangka panjang yang memastikan perusahaan memiliki fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan keberlanjutan. Nah, tanpa perencanaan sumber daya manusia yang efektif, organisasi akan kesulitan menghadapi tantangan, meraih peluang, dan pada akhirnya mencapai tujuan besarnya. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih mengenai pentingnya perencanaan SDM dalam dunia bisnis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia bukanlah sekedar fungsi administratif, melainkan tulang punggung strategi bisnis. Nah, ini adalah investasi jangka panjang yang memastikan perusahaan memiliki fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan keberlanjutan. Nah, tanpa perencanaan sumber daya manusia yang efektif, organisasi akan kesulitan menghadapi tantangan, meraih peluang, dan pada akhirnya mencapai tujuan besarnya. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih mengenai pentingnya perencanaan SDM dalam dunia bisnis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.